Bapak Ibu dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 mari kita perhatian doa untuk keberangkatan para Ibu Tias Kuningar. Kita akan mulai, dan selanjutnya kita akan bersama-sama naikkan pujian bagi nyanyian penghiburan. Kita akan naikkan pujian nomor 1 halaman 26. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Dan selanjutnya pemberangkatan saudara Ibu Tias Kuningar pada siang hari ini akan disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Pendeta Aditya. Untuk itu tempat kami hadirkan cukup. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama masuk dalam liturgi ibadah penghiburan di saat ini yang disediakan di buku yang sudah dibagikan oleh tim melalui halaman 21. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada keluarga mewakili tim multimedia. Kami tidak bisa menayangkan ibadah di saat ini melalui live streaming karena sinyal loss, sehingga kami mungkin akan merekamnya dan kemudian akan mengunggahnya kemudian di YouTube channel multimedia GKJ Kota Gede. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi bahwa tidak bisa menayangkan ibadah di saat ini melalui ibadah live streaming. Baik Bapak Ibu yang terkasih, marilah ibadah penghiburan saat ini kita khususkan dengan penuh pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan sejahtera dari Allah ada pada saudara semua.
Kita akan bersama mengawali ibadah kita di saat ini dengan menaikkan pujian dari nomor 13 yang tertulis di halaman 33. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga, apapun juga menimpanya. Yang ketiga, dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjaganya, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjaganya. Mari kita bersatu di dalam doa dan mohon pertolongan Tuhan ketika kita sebentar lagi juga akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah segala duka yang kami alami, kami berpengharapan bahwa hidup kami senantiasa ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan ketika Engkau telah menuntun kami semuanya, baik kami yang dekat, terlebih kami yang jauh. Tuhan berkenan menolong, menuntun sampai di rumah duka ini dengan penuh keselamatan. Dan saat ini kami bersatu hati mendukung atas pengalaman iman yang sedang dialami oleh keluarga di sini, Pak Pres, anak-anak dan cucu, yang harus berpisah dengan kekasih hati, istri, ibu, oma yang sangat kami cintai dan mencintai keluarga di sini. Dan saat ini kami yakin dengan kesadaran bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keringkihan, maka kami tidak bisa menghadapi ini semua dengan daya upaya kami sendiri. Kami bertelut kehadirat-Mu, memohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, memberikan penghiburan dan penguatan bagi kami semuanya. Dan melalui sabda firman Tuhan yang akan kami terima saat ini, kami meyakini ini menjadi kekuatan dan penghiburan yang sejati untuk menopang keluarga di sini secara khususnya, dan juga kami semuanya yang merasakan kehilangan yang mendalam dengan meninggalnya Ibu Tias Umenya. Tuhan, buka hati dan pikiran kami
sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda firman Tuhan. Urapi kami dan bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hendak hamba-Mu katakan berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di saat ini saya ambilkan dari surat 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 yang demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini sebuah bacaan yang bukan bacaan yang biasa-biasa saja. Bukan sebuah surat biasa yang ditulis oleh Paulus kepada orang terdekatnya. Tetapi kalau kita membaca ayat ini secara penuh, kita menemukan bahwa surat ini bisa disebut sebagai sebuah surat wasiat dari Paulus kepada Timotius. Ketika menuliskan surat ini, Paulus di dalam penjara dan menantikan hukuman mati kepadanya karena dianggap menciptakan kekacauan bagi Imperium Romawi. Dan kita tahu pada akhirnya Paulus mendapatkan hukuman mati, yaitu dipenggal kepalanya. Tetapi dari kisah ini kita melihat bahwa Paulus seakan-akan dapat melihat akhir kehidupannya. Ia menggambarkan bahwa dirinya menjadi sebuah persembahan. Darahnya yang tercurah itu adalah sebuah persembahan yang memberikan harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika dalam masa akhir kehidupannya Paulus meninggalkan pesan yang sungguh-sungguh kepada Timotius. Pesan yang sungguh-sungguh ini adalah pesan yang harus dilakukan oleh Timotius di dalam kehidupannya, yaitu Timotius supaya tetap teguh setia di dalam Tuhan. Dan menariknya kalau kita membaca bacaan ini, kita menemukan bahwa tidak ada nada keputusasaan dalam diri Paulus ketika menghadapi akhir kehidupannya. Tidak ada nada-nada yang penuh keprihatinan di dalam diri Paulus ketika dia akan mengalami kematian. Tetapi dia kemudian merasakan bersukacita bahwa dia sudah hampir kembali bersama dengan Sang Penciptanya. Paulus merasa sudah puas dalam hidupnya ketika ia mampu memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dan mewartakan tentang cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengibaratkan dirinya yang sudah menjalani kehidupan dengan baik seperti seorang olahragawan yang telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, kalau kemudian saya mencoba bertanya kepada kita semuanya, apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita? Apakah kita sudah berjuang dengan maksimal yang kita bisa dalam hidup ini, sehingga ketika kita dipanggil kembali oleh Tuhan, apakah kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam kehidupannya, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lalu apa yang kita wariskan untuk generasi mendatang? Saudara-saudara yang terkasih, saya mengambil bacaan ini karena kemudian mencoba melihat kembali kehidupan Om Matias. Saya mengatakan bahwa Om Matias telah mengakhiri pertandingan iman dengan sangat baik. Dalam pergumulan sakitnya ketika itu tidak pernah ada satu kata pun penyesalan dia untuk mengikut Yesus. Ketika saya maupun dengan istri mengunjungi, saya mesti diajak untuk nyanyi dulu. Saya tidak pernah mengajak, tapi Oma langsung ngajak nyanyi. Dan dengan itu saya melihat kesaksian iman yang luar biasa. Dan ketika kemudian Oma sudah sehat, kemudian Oma juga boleh berkunjung ke rumah-rumah banyak jemaat yang sakit. Kehadiran Oma yang berpulih dari sakit stroke itu menjadi sebuah nilai yang luar biasa bagi jemaat-jemaat yang dikunjungi, karena merasa dikuatkan dari sesama orang yang mengalami sakit. Kalau saya meminjam sebuah istilah dari seorang teolog, yaitu Henry Nouwen, mengatakan Oma melakukan apa yang disebut dengan wounded healer, yang terluka itu yang menyembuhkan. Ketika orang melihat sosok Oma yang sakit sembuh dan kemudian mendatangi dia, membangkitkan motivasi untuk berpengharapan, untuk punya semangat untuk bisa mengatasi sakitnya, itu yang kemudian membawa banyak perubahan bagi banyak orang yang dikunjungi. Bahkan saya tadi mendengarkan kesaksian dari Opa hari Jumat kemarin. Opa dan Oma masih kunjungan ketiga jemaat. Kebetulan semuanya di wilayah 5. Dan saya meyakini apa yang sudah dilakukan ini bukan karena sesuatu yang ingin dikenang atau apa, tetapi sungguh-sungguh ini menunjukkan bela rasa, sekaligus juga membangkitkan semangat bagi orang-orang yang sakit. Kita semua berduka, bukan hanya keluarga, tetapi kita semuanya mengalami kehilangan yang mendalam dengan meninggalnya Ibu Tias Kumenyar. Ada banyak kenangan indah yang kita alami, ada banyak memori baik yang kita jalani bersama dengan almarhumah. Dan almarhumah sudah memberikan warisan iman yang baik. Oleh karena itu, mari keluarga secara khusus, keluarga Mbak Ana, Bang Tatar, keluarga Mbak Prima dan Bang Arvin, juga dengan cucu-cucu, apa yang sudah diteladankan oleh Oma ini perlu dilanjutkan. Tongkat estafet sudah diserahkan kepada keluarga untuk dilanjutkan. Tongkat estafet juga sudah diserahkan kepada kita semuanya untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah ditinggalkan oleh Ibu Tias Kumenyar. Mari saat ini bagian kita untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah diwariskan oleh Om Matias di dalam kehidupan ini. Selamat berpulang, Bu Tias, dan kepada keluarga, bersyukurlah bahwa keluarga ini memiliki istri, ibu, oma yang luar biasa di dalam diri Om Matias. Teladani dan lanjutkan perjuangannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perenungan di saat ini, dan kita akan dihantar oleh persembahan pujian dari
paduan suara Esther. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menangis di bawah
Terima kasih pada paduan suara Esther yang sudah mendukung dengan kesaksian pujian seperti wanita. Dan saat ini mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman yang boleh kami terima di saat ini tentang bagaimana kehidupan Rasul Paulus, dan itu juga sedikit banyak kami melihat dalam Ibu Tias Umenyar, bagaimana kesetiaan dalam melayanimu, bagaimana kesetiaan untuk menjaga imannya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Dan kami semua mohon agar Tuhan memberkati kami, memampukan kami meneladan dari segala sesuatu yang baik yang boleh diwariskan oleh Tias dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan atas keluarga yang ditinggalkan, kami menyerahkan Bapak Prawiro Kriswanto. Tuhan berkati, tentu bukan hal yang mudah tinggal oleh kekasih hati yang telah bersama-sama dalam suka dan duka selama berpuluh-puluh tahun membangun kehidupan keluarga. Kami mohon Kau memberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk menjalani kehidupan berikutnya yang tentu saja berbeda ketika tidak ada lagi istri sebagai tempat untuk berkeluh kesah, untuk berbagi beban, untuk berbagi cerita, untuk bersama mendidik anak dan cucu mereka. Tetapi kami yakin kuasa-Mu nyata, senantiasa mendukung, menopang bagi Pak Kris dalam menjalani kehidupan berikutnya dan beradaptasi. Kami juga menyerahkan keluarga Bapak Aryadin Sinuraya yang sekarang tidak bisa pulang karena opnam di rumah sakit mitra keluarga di Jakarta, karena 4 dari 5 anggota keluarga mengalami sakit demam berdarah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Depok. Tuhan berkati Mbak Prima, Bang Aryadin, dan anak Kinan serta anak Abiasa, supaya Tuhan memberikan pemulihan atas apa yang mereka alami saat ini, dan kemudian boleh pulang kembali ke rumah, melanjutkan kehidupan, menata kehidupan setelah tidak ada lagi Ibu Tias di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati keluarga dari Bang Tata Purba dan Bu Ana. Tuhan berkati dalam mengembangkan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka jalankan. Berkati ketika mereka sebagai orang tua untuk mendidik, mengarahkan ketiga anak mereka supaya mampu mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang punya kepedulian kepada sesama, dan menjadi anak yang boleh hormat kepada orang tua. Berkati Karen, Aon, dan Jess dalam tumbuh kembang mereka, agar senantiasa Tuhan berkati dengan setiap talenta yang Tuhan berkati menjadi sarana berkat Tuhan untuk mengembangkan kehidupan mereka. Dan sebentar lagi kami juga hendak mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan pemberangkatan jenazah dan pemakaman di makam sebelah di Pelembulung ini. Tuhan berkati agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan tetap berkenan memberikan cuaca yang cerah supaya kami boleh menunjukkan cinta kasih kami kepada keluarga dengan mendukung sampai di makam dan menyelesaikannya dengan baik. Kami serahkan setiap kami hadir ini, Tuhan berkati kami dengan berkat-Mu, dan ketika kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan supaya boleh sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan anggota keluarga kami masing-masing penuh dengan sukacita. Terselip dosa dan kesalahan selama kami berkumpul dan bersekutu saat ini, kami mohon ampun. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
kita akan mengakhiri dengan menyanyi dari halaman 35. Di nomor 16 kita nyanyikan baiknya yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah penghiburan di saat ini, dan saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu, dan mewakili majelis serta jemaat GKJ Kota Gede kami ikut berbela rasa atas meninggalnya Ibu Dias Kumenyar. Doa kami senantiasa supaya keluarga dimampukan untuk menjalani kehidupan berikutnya dan senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian yang boleh saya sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Pranoto Aditoro atau Bapak Ibu dan saudara jemaat dari Tuhan Yesus Kristus, dan terlebih untuk para pembela sungkawa, kami nama kami pembawakan acara karena sudah sempurna dan sudah selesai. Untuk itu, untuk acara selanjutnya kami nanti akan mohonkan sambutan daripada keluarga Pak Giarjo yang nantinya akan diwakilkan oleh Bapak Arjo. Untuk itu, waktu kami persilakan. Salam bergadang. Yang saya hormati Bapak Pendeta Aditya, juga Bapak Pendeta Putila Arsyo, dan mungkin juga Kang Adil, saya tidak lihat, Bapak Pendeta Purwanto Rahmat, Emeritus, juga kepada para pengurus ataupun tokoh masyarakat di RT Padukuhan, RT Palembung, Lamun Tempat Bantu, juga kepada yang saya hormati Bapak Ibu Majelis GKJ Kota Gede, juga Bapak Ibu warga jemaat GKJ Kota Gede dan sekitar, dan
pada umumnya yang saya hormati para Asung Mambelo Sumbowo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang telah memanggil dan mengumpulkan kita di rumah duka ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu. Bapak, Ibu, Saudara Asung Mambelo Sumbowo, izinkan saya mewakili keluarga yakni Bapak Prawiro Kriswanto mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para Asung Mambelo Sumbowo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bisa hadir berkumpul di rumah kami, rumah duka ini. Di dalam rangka kita bersama-sama masuk di dalam suasana duka karena ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, yakni Ibu Dias Umnya, yang pada pagi hari tadi pukul 6:21 dipanggil oleh Tuhan untuk pulang melalui rumah sakit Bethesda. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Asung Mambelo Sumbowo, dan semoga kehadiran Bapak Ibu Saudara semua memberikan kekuatan, semangat, dan penghiburan kepada keluarga kami yang ditinggalkan oleh Suwargi. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini sungguh kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan, kesalahan dari almarhum semasa beliau sugeng, dan juga mohon maaf jikalau beliau almarhum ketika masih sugeng itu melalui ucapan maupun tindakan dan perkataannya ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon ya, kiranya jika beliau di dalam masa hidupnya kemarin ini memiliki sanggup pautan hutang, ya nanti bisa menghubungi keluarga untuk bisa diselesaikan. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama panjatkan doa secara khusus kepada kami, keluarga yang ditinggalkan Bapak Prawiro Kriswanto beserta dengan anak cucu, agar sungguh diberikan semangat, kekuatan, dan penghiburan. Begitu juga mohon doa agar
acara Pangruti Layon pada saat ini nanti dapat berjalan dengan lancar dari rumah duka sampai ke pemakaman. Dan setelah nanti acara di rumah duka ini selesai, maka Swargi akan kami ketumbikan di tempat pemakaman tidak jauh dari sini, sekitar 100-an meter, 50 meter. Saya mohon nanti dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua, para Asung Pamilo Sungkowo, sampai selesainya pemakaman. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, para Asung Pamilo Sungkowo, saya sebagai wakil keluarga dari Bapak Prawiro Krismanto, anak Prima Juliana Kristiawan dan Aryadin Simuraya, begitu juga dengan anak Dwi Lestari Stiono Septiana dan Patar Mangaranto Sari Tano Purba, begitu juga dengan cucu Tama Prabu Sira Panuluh Simuraya, kedua Kinanti Mehuli Simuraya, ketiga Abdi Masa Payu Simuraya, keempat Karen Hapuk di Begeni Purba, kelima Sharon Sik Renantia Purba, dan Casi Amulian Purba. Mohon maaf kalau ada penyebutan kata yang salah. Nah, Bapak Prawiro Krismanto dan anak cucu sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, Tuhan memberkati. Amin. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dan terima kasih. Mungkin untuk acara selanjutnya kami akan menjalankan jenazah Ibu Yasmina, dan itu kami mohonkan untuk para pemuda mempersiapkan untuk kita berangkatkan jenazah Ibu Yasmina ini dalam pemakaman. Belakang kanan, belakang kanan. Kepalanya di depan, Pak. Bantu. Kapan kopling anyar ya?
Yuk geser ngidul. Mama aja. Yuk geser ngitan nggih. Yuk. Lor kidule piye kono? Anu, Dik. Kurang Yuk. Kalem. Terus. Iya. Terus. Ya. Kurang piye? Silahkan di pun diurep. Awas ya. Tidurkan aja. Yang sana Pak. Tadi tabur bunganya. Tunggu Pak. Silakan untuk keluarga menaburkan bunga. Pak di sana toh Pak, ini kan kena anak orang. Ya. Oh iya, kamu juga. Belum. Mari keluarga besar kita. Cek. Belum tadi. Ikan sekalian. Ya, cepat. Mandi bunga. Yang belum mandi. Kamu belum mandi bunga ya? Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 388 Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat
Saudara-saudara yang terkasih, setiap peristiwa kematian adalah peringatan dan pembelajaran bagi kita semua yang masih hidup. Manusia dilahirkan seakan-akan baru kemarin dan tidak akan pernah tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Seperti angin yang bertiup sebentar terasa, kemudian hilang entah kemana. Namun demikian bagi orang percaya tidak perlu cemas, sebab Tuhan Yesus sendiri bersabda demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa prosesi dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga bersyukur atas cuaca cerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menghantar kekasih hati kami sampai di pemakaman ini. Tuhan, berkati keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, walaupun tentu perlu adaptasi dalam kehidupan mereka. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semuanya yang hadir, yang menunjukkan cinta kasih bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau juga memberikan kami berkat, setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan mencukupkannya. Dan sebentar lagi kami hendak pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya kami boleh sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan anggota keluarga kami masing-masing, penuh dengan sukacita. Semua ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita hendak mengikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah jalannya upacara pemakaman jenazah almarhum Ibu Tias Kemenyar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan Bapak Ibu sekalian, juga pengurus makam yang telah menyediakan segala sesuatu sehingga prosesi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kembali lagi mewakili majelis sekaligus jemaat GKJ Kota Gede, kami ikut berbela rasa Pak Kris, Pak Ana, pokoknya doa kami senantiasa keluarga tinggalkan terus kuat, sejahtera, boleh kemudian beradaptasi dengan situasi ini dan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati keluarga dan Bapak Ibu sekalian. Jika mau kundur dari akan sugeng kundur Gusti berkahi panjenengan sami. Amin. Itu tempatnya Tina, udah nggak apa-apa.